Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang dari Prodi S1 Akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tatiana Laila Nurrahman. Perkenalkan, nama saya Geluh Adila Lokahita. Dengan saya Dian Setianingsih. Saya Deva Fauziah. Perkenalkan, nama saya Aan Anila Fitriani. Vlog kali ini kami akan membahas materi tentang resume sekolah pasar modal. Yang pertama adalah pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal merupakan wadah untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan dana atau modal untuk jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lainnya. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat pasar modal. Yang pertama, pasar modal sebagai sumber pembiayaan. Sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam pengembangan usahanya. Yang kedua, wahana investasi. Sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan. Sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Yang kelima, keterbukaan dan profesionalisme. Yang kelima, membuka lapangan pekerjaan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Investasi. Investasi adalah faktor strategis dalam kegiatan perekonomian berupa aktivitas penanaman uang atau modal, aset berharga, untuk tujuan memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Capital gain sendiri merupakan selisih harga beli dan harga jual efek, sedangkan dividen merupakan pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang atau pemilik saham. Selanjutnya yaitu saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Alasan investasi saham. Yang pertama yaitu mudah, karena banyaknya perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang dapat memberikan rekomendasi investasi. Lalu yang kedua terjangkau, karena mulai dari Rp100.000 tiap bulannya sehingga tidak membutuhkan modal yang besar. Lalu yang ketiga menguntungkan, dengan mengerti cara berinvestasi saham dan berorientasi pada jangka panjang. Kemudian risiko membeli saham. 1. Tidak mendapat dividen atau keuntungan. 2. Capital loss. 3. Saham disuspend atau dihentikan perdagangannya. 4. Saham didelist atau dikeluarkan. Dan saya akan menjelaskan tentang suku. Suku merupakan surat berharga berkomersial berbentuk sertifikat hak milik yang menjadi bukti bahwa suatu aset merupakan kepemilikan dari pihak tertentu. Aset yang diperbolehkan yaitu aset berwujud benda, nilai manfaat, dan jasa. Reksadana. Reksadana merupakan sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Obligasi. Obligasi merupakan surat hutang jangka menengah panjang, dapat dipindah tangankan dan berisi perjanjian untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu untuk melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan pada pihak pembeli obligasi. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang maupun lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa like, share, dan komen. Bye. Subscribe ya.